Dari sebuah tekad, tanah kritis perlahan menjadi gembur. Dari sebuah mimpi, lahan tidur digarap dan berubah produktif. Butir-butir buah menjuntai di antara batang-batang yang berjejer rapi. Tangan-tangan kokoh memetik satu persatu sumber penghidupannya. Hortikultura, pertanian yang kini memberi pengharapan di tengah lesunya ekonomi dunia. Salam Tani, halo Sobat Milenial, kembali lagi dalam program kita kali ini, Petani Milenial. Nah, kali ini saya ingin mengajak semua ke perkebunan hortikultura yang ada di Desa Mesu Timur, Kabupaten Bangka Tengah. Di sini kita akan melihat seperti apa para petani hortikultura mengolah eks lahan timah ya, eks tambang yang kemudian dijadikan lahan yang subur dan juga produktif sehingga menghasilkan pundi-pundi rupiah. Penasaran kan gimana? Let's go! Halo Pak Irwan. Halo. Waduh, lagi panen nih. Ya, kita lagi panen, Mbak. Oh, Lagi panen iya. tomat untuk ke 10 kalinya ini. Oh, gitu. Silakan, Mbak, kalau mau metik tomatnya. Boleh. Ini gimana cara metiknya Ya, nih? jadi metiknya kita Oke. sistem sorterisasi yang besar kita petik, yang kecil kita tinggal. Jadi untuk pemasaran kita kita nggak saling milih lagi di lapangan. Jadi kita pilih di pas metik, Sininya langsung di sini langsung kita masukin kemasan langsung. Oke. Jadi kayak gitulah. Jadi tinggalin yang kecil, yang besarnya kita masukin ini kan. Iya. Jadi kita untuk pemasaran kita ada sorterisasinya namanya. Oh iya, jadi disortirnya langsung dari sini ya Pak, langsung ya? di sini, Oke, ya. coba kita ambil contoh misalkan yang mana nih? Nah, Yang kayak bisa gini, dipetik. Mbak. Ini kan masuk ukuran besar kan? Ya. Nah, ini kayak gini. Ya, ini bisa langsung dipetik Langsung langsung ya Pak dipetik. ya? Oh iya, gampang banget ya ini. Jadi Oke, kalau kalau ini yang kecil ya, Mm. jadi ditinggalin aja. jadi kalau tomat saya ini ya untuk fungisida atau insektisida kita semprot usia sebulan. Jadi seandainya kita mau makan aja langsung di lapangan nggak masalah. Kita coba aja ini. Ini bisa langsung dicoba? Bisa. Oh ya udah kalau gitu kita coba langsung ya Pak ya. Iya. Oke, sip. Ibaratnya nggak usah takut, saya sendiri aja kalau haus langsung metik langsung makan. Kenapa? Oh gitu. Jadi sebabnya apa? Waktu sebulan insektisidanya cuma kita masuk terakhir. Udah itu udah panen, saya nggak mau lagi nyemprot. Kita menjaga kualitas buah. Ini kan supaya bisa dijus kan untuk makanan langsung. Iya. Sebanyak ibu-ibu sebabnya kalau beli di pasar, bersihin tangan kan gosok-gosok udah langsung makan. Nah, kita jaga kualitas. Satu batang tomat ini sendiri itu bisa berbuah berapa banyak Pak? Jadi kalau saya pernah nanam tomat, sekarang ini kita cuma maksimalnya 1,5 kilo. Karena cuaca kemarin hujan terus ekstrimnya. Kemarin saya pernah nanam tomat lahan kayak gini bisa nyampe 4 ton. Jadi 3 kilo. Jadi populasi di sini seluruhnya 2.500. Seandainya 1 kilo aja kita dapat 2,5 ton. Nah, jadi 2,5 ton, sekarang dengan harga bagus 10.000 per kilo. Iya. Jadi kalau petani tomat dengan modal satu pokoknya 2.000. Iya. Nah, Satu batangnya 2.000 aja ya Pak? 2.000 aja. Oh. Tapi kalau kita mau meningkat hasil, kita tingkatin hasil lagi biayanya lagi kan. Iya. Tapi udah 2.000 udah bisa mencapai 2,5 ton 1 kilo per batang. Waduh. Oke, Pak kalau tanaman tomat sendiri itu bisa panen itu dalam berapa bulan waktunya? Dari mulai Kalau tomat sih kalau panen pertama perdananya umur 2 bulan kita udah panen. 2 bulan udah panen. Kalau jadi umur 2 bulan kita panen sampai sebulan lagi depannya 2 hari sekali kita petik, 2 hari sekali kita petik. Per minggunya berarti bisa panen sampai 3 2 kali atau 3 kali. 2 jadi kali sampai 3 kali. jadi seluas lahan ini Iya. saya metiknya kita tahap, kita jaga pasar. Seandainya kebutuhan pasar itu misalnya 300 kilo semalam habis, kita kontrol. Jadi harga tetap stabil. Ini kita on cam nggak Bang? Belum, nanti ada on cam-nya.
Banyak banget nih Pak. Ini biasanya sekali jual ke pasar berapa banyak Pak? Jadi kalau saya di pasarnya sekitar 300 kilo. Jadi kemasan satu kantongnya itu 15 kilo. Oh, Ya. ini satu kantong bisa 15 kilo berarti Jadi ya Pak untuk ya? pasaran daya beli masyarakat kan Iya. per kantong ya. Heeh. Per kantongnya kita timbang 15 kilo. oke, Kayak gini. Bapak sendiri biasanya jualnya per kilonya berapa Pak? Kalau aku di kebun nih tengkulak langsung ngambil kan 10.000. Iya. Nah, jadi untuk di pasar daerah Musuh juga sama, kita kontrol satu orang. Nah, mereka yang retailnya jual di pasar 12.000. Iya. Nah, Oke, kayak gitulah. Ya, tapi dengan apa? Kan sekarang ini kan juga kalau misalkan musim juga berpengaruh ya Pak ya. Dengan hasil panen segitu, kira-kira masih tetap nutup biaya nggak Pak? Jadi Biaya dengan operasional. hasil untuk 10.000 ini ya, dengan cuaca ekstrim, kenapa tomat mahal di Bangka? Ini karena cuaca kita, barang datangnya di sana gagal panen. Iya. Nah, disitulah keuntungan petani kita. Di daerah Bangka ini selalu harga mahal. Jadi kalau kita bisa mensiasati atau antara pola nanamnya kan, cuaca buruk, kita menguntungkan. Apa sebabnya? Hasil mahal, jualnya mahal. Kayak gini aja 10.000 1 kilo. Seandainya satu pokok 2.000 kita dapat 8.000. Siapa beli yang petani tomat gagal, rugi? Enggak. Jadi 4.000 aja kita udah dapat. 2.000 harga kita 4.000 udah kembali modal. Nah, kalau 8.000 atau 10.000 udah untung. Oh, jadi mau harga berapapun sebenarnya sejauh ini untung-untung aja ya Pak ya? Iya, untuk jadi tomat kalau di ya? Bangka ini nggak pernah nanam tomat harganya murah 2.000, nggak pernah. Tetap paling murahnya 5.000, 6.000. Oke. Nah, disitulah nanam tomat. Awal 10.000 udah bonus. Oke. Nah, pemirsa ini juga bisa menjadi salah satu pencerahan ya untuk para sobat-sobat milenial di sana yang pengen bertani gitu ya Pak ya. Jadi jangan takut buat bertanam tomat misalnya salah satunya ini sangat menguntungkan sekali. Oke pemirsa, sekarang kita sudah ada di area lahan yang masih kosong ya. Ini kita untuk prosesnya, ini proses pengapuran. Pengapuran, nah pengapuran sama masukin TSP. Nah, ini fungsinya untuk apa Pak? Jadi untuk selesai pengolahan lahan, kita rotari atau kita sengkal ya. Kita proses pengapuran supaya menaikkan pH tanah. Oke. Jadi kalau pH tanah kita udah bagus, nah, baru kita masukin kompos, unsur hara. Unsur hara kita masukin bakteri yang baik. Jadi untuk menjaga tanaman kita sehat, jadi trik-triknya kan di sini kan pH tanah bagus, unsur hara masuk, semuanya kan kita jadi cek untuk tanam di Bangka ini kan ibaratnya tanah kita miskin unsur hara. Jadi kita tingkatkanlah unsur haranya dan pH tanah harus kita sesuai. Nah, jadi nah ini kan kalau tadi kan Bapak bilang untuk tanah di Bangka Belitung ini sendiri untuk unsur haranya itu kurang gitu, pH-nya juga kurang. Apalagi kalau untuk di lahan bekas tambang itu sendiri seperti apa Pak kalau boleh? Jadi untuk lahan bekas tambangnya, pengolahannya kita jadi kita maksimalkan kapurnya ibaratnya itu ibarat 1 hektarnya sekian kilo ya, kita lebih tinggi dia. Lebih banyak ya. Jadi yang penting pH-nya kita cek udah cukup 6 sampai 7. Nah, jadi kalau udah cukup, ya ibaratnya tanaman itu kita nggak bisa menyerap makanan. Jadi unsur hara atau pH ya, jadi untuk unsur hara itu kesuburan tanah. Kita jaga kesuburan tanah kita, unsur haranya mencukupi, disitulah tanam tumbuh yang sehat. Nah, jadi kalau untuk bahan kimia itu ibarat untuk makanan tanaman, untuk mengejar produksi. Nah, jadi kita ngontrol kimia itu untuk kesuburan, untuk makanan tanaman. Tapi untuk kesuburan tanah ini harus kita jaga. Bangka ini kalau kita nggak jaga kesuburan tanah, tanam tumbuh itu nggak bisa stagnan naik cepat dia. Dia mandek, kasih pupuk sebanyak pun dia nggak mau makan. Tuh, 1 unsur hara, 2 pH tanah kita harus kita jaga kontrol. Jadi usia tanaman itu 2 sebulan, udah tumbuh sebulan kita kasih pengapuran lagi. Kita jaga terus pH-nya. Pak, kalau di lahan bekas tambang seperti ini sebenarnya kan pasti lebih mahal ya Pak untuk perawatannya sendiri. Bapak sendiri seperti apa Pak untuk pengolahan
lahan di bekas tambang ini, Pak? Sih kalau untuk mula lahan es tambang nih Bakal ya, lebih mahal nggak? ibaratnya sih nggak terlalu mahal lah ibaratnya, tapi mahalnya kan kita kan punya trik tertentu kan. Oh, oke. Kayak gitulah. Jadi kita untuk supaya subur itu kita punya ibaratnya bakteri yang aktif. Berarti pengolahannya juga bisa diakalin ya, Pak? Ya, Ya, bisa untuk diakalin. biar nekan biaya operasionalnya ya, Pak ya. Iya. Oke. Oke, pemirsa, kita mau lanjut untuk pengapuran lahan ini. Kalau boleh tahu, ini bakalan ditanamin tanaman apa, Pak? Ini untuk tanaman bawang merah. Jadi persiapan untuk lahan oke. bawang merah untuk bulan depan ya, kita udah siap lahannya. Jadi kita kapur, jadi kita udah pH-nya cukup, unsur asam masuk, kita untuk nanam bawang merah. Berarti berapa lama, Pak, ini untuk menunggu sampai benar-benar jadi untuk lahannya siap tanam? Jadi kalau aku sih 1 minggu udah kita cek, udah masuk, udah 1 minggu udah kita tanam ini. Selesai tanam pemasangan bawang. mulsa apa kan, kita tanam bawang merah. Ini untuk lahan bawang merah ini. sebelah sini. Oke. Kalau gitu kita lanjutin aja, Pak, pengapurannya. Yep. Yuk, oke. Nah, ini pemirsa, kita bisa lihat. Jadi ini langsung ditaburin kayak gini di sepanjang area yang nanti akan ditanami tanaman bawang ya, kalau yang kali ini. Jadi untuk lahan saya perhitungan ya. Jadi kalau untuk uncil biayanya satu luas kayak ini 50 meter ya. Jadi 15 kilo sama TSP-nya kita gabung ya. Itu kapurnya 15 kilo untuk 50 meter. Oh, 15 kilo. Jadi apa? Saya mau hitung-hitungnya untuk uncil biaya. Oh, oke. Jadi kita banding, kita bagi kan. Nah, jadi dengan 15 kilo sepanjang 50 meter, seandainya pH udah masuk, udah siap kita untuk masuk komposnya. Oke. Jadi ini langsung di blend, pemirsa. Kita bisa lihat. Jadi hasil kapurnya di blend langsung supaya nanti tanahnya ini bisa lebih tercampur merata untuk pengapurannya sendiri. Ya. Ini biasanya kayak gini. Ya. Oke. Ini cara ngoperasiinnya gimana, Kak? Kayak gini kan? Oke. Nah, kayak ini. Kita tambah kan? Oh ya. Nah, biji satunya. Oke. Nah. Tinggal kita pakai koplingnya aja. Udah, dia udah jalan. Oh, langsung jalan sendiri ya, Pak? Mau coba? Ini mau coba, Pak? Nah, oke. Ini langsung gini ya, Pak ya? Oke. Ini langsung maju aja ya? Ya, langsung maju aja sendiri. Jadi cara mengoperasikannya seperti ini. Kalau mau berhenti stop aja, lepas aja. Kalau misalkan ini langsung lepas aja. Oh, ini nggak maju, Pak. Iya. Gimana tuh, Pak? Oh, gini. Oke. Oke. Hebat. Oke. Oh, lepas. Oke. Nah, pemirsa, sekarang kita mau tanam cabai ya. Ini sudah sama Bang Boy yang udah siap ya. Ini Bang, kalau boleh tahu gimana sih cara tanam cabai yang benar dan pastinya sesuai dengan SOP di sini? Oke. Ya. Pertama-tama kita kasih pupuk dasarnya dulu untuk lahannya supaya unsur tanahnya hidup pH-nya terjaga. Sama kayak dari nanam tomat, nanam bawang tadi sama semuanya. Ya, prosesnya sama. Jadi karena ini lahannya pertambangan bekas tambang timah, jadi unsur haranya kalau bahasa Bangkanya pati tanahnya udah habis. Jadi harus diisi ulang lagi. Ada bahan-bahannya, ada kapur, kayak pupuk portifos, tai ayam, pupuk kandang, pupuk sapi, tapi difermentasi dulu biar tanahnya nggak jadi keracunan gitu. Jadi pertumbuhannya itu lancar. Oh iya, jadi ini ya masa yang bisa dipanennya sendiri kalau cabai sendiri ini berapa lama, Bang? Dia kalau dari tanam masa vegetatifnya dari 1 minggu sampai 2 bulanan. Kalau udah dia generatifnya dari 2 bulanan sampai 3 bulan, 4 bulan udah bisa panen gitu. Yang penting perawatannya, pupuknya cukup dan ini airnya juga cukup. Airnya juga ya, cukup. Terutama untuk pH tanahnya tersendiri. Jadi apa namanya, hama kayak jamur, trip,
kutu kebul, itu terjaga. Kalau ngelihat peluang di sini sendiri untuk milenial gitu ya, untuk bertani ini sendiri masih sedikit atau seperti apa sih, Bang? Masih minim, kebanyakan masih minim. Cuma karena apa namanya pengalaman, wawasannya, mentornya nggak ada, itu jadi kendala kemungkinan gitu. Oke. Tapi untuk bertani sendiri, abang sebagai milenial nggak susah ya bang ya untuk cari ilmunya ya bang ya? Nggak susah, yang penting niat, terutama niat, diulet, ditekunin, itu aja sih. Oke, seiring berjalannya waktu berarti bisa belajar ya untuk petani. Untuk kaum milenial yang ada di luar sana yang pengen bertani sebenarnya nggak ada batasan gitu ya bang ya? Mau kita mungkin backgroundnya dari nol, belajarnya juga tetap bisa ya bang ya? Iya betul. Itu dia pemirsa. Oke Bang Boy, kalau ini kan yang baru ditanam, ada nggak sih tanaman cabai yang memang udah tumbuh? Ada. Ada ya? Ada. Di sebelah mana tuh? Di sebelah sana. Oh yaudah kita ke sana yuk bang. Boleh. Oke, sip. Kita mau ke sana dulu pemirsa. Oke, ini masa generatifnya hampir 2 bulan. Dia udah tumbuh, ada ininya, berbunga, berputik. Jadi tinggal di apa namanya jaga hama, pupuknya, pH tanahnya. Itu aja sih. Ini kira-kira nunggu berapa lama lagi nih? Kira-kira 2 bulanan, 1 bulanan lebih. Oh, 2 bulan? Ya, maksimalnya 2 bulan lagi udah siap panen. Oke. Nah, kalau Bapak itu ngapain tuh? Lagi masang ajir. Oh, ajir. Ya, buat tomat. Oke. Kalau gitu, Bang Boy, terima kasih. Saya mau ke sana dulu, mau lihat-lihat lagi. Yuk, silakan. Oke, selamat beraktivitas kembali, Bang Boy. Yuk. Halo, Pak. Iya. Waduh, lagi ngapain nih, Pak? Lagi masang junjung tomat nih, Pak. Junjung ya? Iya. Oke. Tadi juga, junjung. oh bahasa bangkanya junjung. Ini sama Bapak siapa, Pak? Fauzi. Pak Fauzi. Ini udah mau masang junjung nih, kalau boleh tahu. Masang junjung ini sendiri pas umur tomatnya udah berapa lama, Pak? 2 minggu. 2 minggu ya, Pak ya? Ada ketentuan nggak sih, Pak, kalau untuk junjungnya sendiri? Ada, ini kayunya yang pilih kuat-kuat ya. Agak keras, jangan kayu lempung kan. Untuk memperkuat tomat. Kita ngikatnya ya. Fungsinya ini buat apa sih Pak? Pasang untuk ini Pak? memperkuat tomat ini. Oh, jadi tomatnya biar nggak ini ya, nggak gampang langsung jatuh gitu ya batangnya ya? Iya. Oke. Terus dia kalau misalkan udah dipasang kayak gini, biasanya nunggu berapa lama Pak? Sekitar 3 minggu lah. 3 minggu? Iya. Baru nanti jadinya kayak yang di sana ya Pak ya? Oke. Sip. Nah, jadi pemirsa, ini dipasang ajir alias junjung ya kalau di Bangka familiarnya. Dan untuk ketentuannya sendiri kurang lebih seperti ini, junjung yang dipasang. Terus tingginya sendiri Pak? 2 meter lah. 2 meter lah ya Pak ya? Kurang. Oke, kurang lebih 2 meter. Terus dipasang biar nanti batang tomatnya ini lebih kuat ya. Jadi dia kalau tumbuh tuh langsung ke atas, terus dia juga bisa nggak inilah ya Pak ya, nggak langsung jatuh ke bawah ya. Jadi itu fungsinya. Nah pemirsa, sekarang kita istirahat dulu dan pastinya bersama dengan tomat yang udah kita petik tadi ya Pak ya. Iya. Jadi kita sambil bincang-bincang sama Pak Irwan sambil menikmati tomat langsung yang baru saja dipetik. Ini segar banget Pak. Iya. Tadi kita udah coba di sana, itu ternyata beda ya Pak ya rasanya ya Pak ya. Ini Beda. apa sih yang bikin beda? Kadang tuh ada bau-bau yang ini loh Pak. Nah, jadi Pas untuk dimakan. menekan daya hilang bau rasa maunya kita tekan KCL-nya. Nah, jadi kalau nitrogen terlalu tinggi kan asam dia kan. Jadi untuk pupuk manis itu tetap menggunakan MKP atau pupuk KCL. Nah, jadi kita imbangi lah. Jadi untuk prosesnya itu kan kita semprot, ada kan? Untuk misalnya untuk magnesiumnya kita pakai. Jadi kualitas buah nggak retak, glowing kayak gini kan. Ya? Manis dia rasanya. Jadi dari pemupukan lah. Jadi biasanya tomat kan bawa rasanya nggak enak kan, bau kan. Ini kita coba aja lah. Nggak kasih gula atau apa udah terasa Iya segernya. benar, jadi seger ya. Jadi meskipun cuaca panas banget hari ini ya Pak ya, pakai tomatnya segar banget. Pak, tapi kalau ngomong-ngomong soal bertani sendiri ya Pak ya,
kalau Bapak sendiri melihat potensi apa ya untuk bertani di Bangka Belitung ini seperti apa sih Pak? Jadi kayak gini lah, untuk bertani di Bangka Belitung ini kita harus punya minat, punya niat dulu ya. Jadi kalau kita mengenali dulu struktur tanah kita harus mengenali sistem hama, jenis-jenis hama. Jadi kita pelajari dengan teori atau prakteknya harus kita satukan. Tapi kita harus mengetahui apa dulu unsur tanah kita atau hama-hama yang menyerangnya. Kita kenali dulu, kita tahu dulu, baru kita bisa mencegah atau mengobatinya. Nah, disitulah pahami, biar punya modal. Kalau kita nggak tahu ilmu atau untuk tanah Bangka ini dia agak rewel. Oh gitu. Oke. Bapak sendiri belajarnya gimana Pak kemarin? Jadi dulunya aku sih gabung antara pertanian ini. Aku dulu pemain tanaman hias kan. Nah jadi aku gabung ilmu dan satu saya praktek. Saya pertama bertani ini keliling lah Bangkanya ya. Ibaratnya ada di Lubuk, ada di Perlang, ada di Karakas. Itu saya datangin semuanya petani bawang merah. Saya kenali, saya lihat di sistemnya mereka gimana. Saya kan belum tahu ilmu. Setelah itu saya dapat pelatihan lah dari pemerintahan kan. Nah disitulah saya dapat. Setelah itu saya langsung memberanikan diri. Tanpa ibarat saya berpikir, kenapa sih petani lada saya tanam banyak rugi. Jadi saya berpikir tanaman apa bisa menghasilkan ekonomi yang cepat. Jadi saya berpikir horti lah. Kangkung 20 hari, tomat, bawang 2 bulan. Nah disitulah saya dapat ingin bertani ya. Dari 2018 saya petani, ibaratnya alhamdulillah sampai sekarang masih bertahan. Bertahan. Tapi masalah untuk kegagalan, keberhasilan itu biasa kan, cuaca atau apa. Nah, dari kegagalan lah kita dapat semuanya ilmunya. Bukan dari keberhasilan itu bonus kita. Tapi karena gagal jadi trial error ya Pak ya. Coba lagi gitu ya. Oke. Seberapa menguntungkan sih Pak sebenarnya kalau untuk petani horti sendiri? Kalau untuk petani horti ini ya, kalau kita tanamnya jangan satu jenis. Jadi kita estafet, tumpang sari boleh kan. Jadi kita tanam bawang, selesai bawang kita tanam tomat, di samping tanam cabai. Kalau kita tanamnya continue tanpa berhenti itu menghasilkan, kita saling menutupi kita hasilnya. Kita di bawang udah menguntungkan, ibaratnya ada bawang kan, kita tanam tomat tanpa ngolah lahan lagi kita dapat. Ya triknya kita kayak gitu. Jangan tanam sekali udah berhenti dah, itu nggak bakalan kita dapat cuan, nggak bakalan. Sebenarnya berarti secara nggak langsung bisa dibilang cuan ya Pak ya, tapi memang harus ada teknik-tekniknya juga gitu ya. Seberapa besar sih Pak peluang untuk bertani horti gitu di Bangka Belitung? Dari saya petani kemarin ya dari 2019 sampai sekarang, kenapa saya bertahan? Saya mempelajari pasarnya untuk Pangkal Pinang. Jadi pasar Pangkal Pinang untuk nyerap tanaman horti itu, kadang-kadang stok barang cuaca buruk di sana kita bisa ibaratnya hasil panen kita bisa mahal. Gitu, sebabnya cabai yang termahal tuh hasil horti ini di Bangka Belitung. Harga paling tertinggi di Bangka Belitung. Kenapa terjadi sering inflasi di Bangka Belitung dengan hasil horti? Kenapa? Harga terlalu melambung. 1 minggu udah naik signifikan dia. Kayak cabai sekarang udah mulai turun kan. Tomat mahal sekarang kenapa? Karena cuaca kita ekstrim, pengiriman terhambat. Nah disitulah. Jadi untuk petani tomat, jadi untuk stok Pangkal Pinang kita 200 kilo semalam itu udah berapa ton dalam 20 bulan. Nah di situ saya tertariknya. Kenapa saya sering ngomong ton-ton? Karena hasil jual di Pangkal Pinang itu ton. Oh memang ton ya Pak ya? Dalam sebulan itu kan. Nah disitulah jadi petani itu kita harus berpikirnya jangan siapa mau beli, enggak. Nah iya Pak, menarik. Jadi kan kalau kita di Bangka kan kita terbiasa dengan pendapatan yang cukup tinggi begitu ya. Mungkin dari tambang timah atau mungkin dulu pernah berkebun lada dengan harga yang cukup tinggi gitu. Kalau dari bertani sendiri sebenarnya untuk cuannya sendiri cuan banget nggak sih Pak sebenarnya? Untuk pertanian horti ini ya sebenarnya cuan banget. Jadi sistemnya kita tanam estafet tadi kan. Nah, jadi ibaratnya untuk menghasilkan itu bagus untuk horti. Jadi kita harus menekuni dulu, mempelajari dulu karakter tanaman mau apa. Jangan ikut sebab kita harus ngikut kemauan tanaman. Jangan ikut kemauan kita. Kalau mau kemauan kita boros. Nah itulah trik-triknya untuk ibaratnya untuk pertanian horti ini. Terus dari segi peluang bantuan dari pemerintah sendiri seperti apa Pak? Jadi kalau kita berkarya terus bertani terus kayak saya ini sekarang ya dari 2018 sampai sekarang, alhamdulillah dari instansi itu biar membantu dari kabupaten, provinsi, dari Bank B juga support saya. Mungkin pesan ya Pak ya untuk para anak-anak muda di luar sana yang mungkin apalagi di Bangka Belitung, jangka di Bangka Belitung kadang presiden aja nyorot gitu. Kalau untuk anak muda secara seluruh di Indonesia aja itu nggak mau jadi petani gitu. Nah untuk Bapak sendiri pesan untuk anak muda supaya lebih semangat lagi, termotivasi untuk bertani ini silakan Pak. Jadi untuk pertanian ya kenapa sekarang itu anak muda nggak mau petani? Satu, kita nggak tunjang oleh teknologi, masih kayak zaman dulu. Jadi kalau teknologi kita diterap, siapa sih nggak petani? Menjanjikan horti ya. Cuma tenaga kerjanya masih zaman
bahaya lah ibaratnya zaman dahulu kan. Iya. Nggak ada teknologi, sistem mengolah lahan masih pakai cangkul, nyepray masih pakai tank yang lama. Jadi kalau teknologi digabung antara ilmu dan teknologi, kurasa dengan ukuran lahan 0,2 aja bisa menciptakan gaji lebih dari yang bekerja. Oh iya, benar-benar. Oh jadi ini ya Pak ya, yang penyiraman langsung secara otomatis ini ya Pak ya? Jadi penyiraman kita secara manual kan membutuhkan waktu lama ya. Jadi menguras tenaga. Jadi sistem ini kita pakai pipanisasi, kita pakai selang YouTube. Jadi selang ini udah dilomangi dari pabrik. Oh, udah dari pabrikannya. Jadi kita tinggal duduk aja santai, nyiar secara otomatis nyam sendiri dia. Iya benar, kerasa airnya terus dia lebih merata ya Pak ya untuk penyiramannya. Oke, nah pemirsa. Jadi seperti ini ya sistem penyiraman secara otomatis ini merupakan teknologi yang sederhana yang bisa diterapkan untuk bertani begitu ya, terutama untuk menanam tanaman hortikultura. Pemirsa, dari perjalanan kita bersama dengan Pak Irwan kita bisa melihat bahwa ternyata lahan 1 hektar bahkan ini merupakan bekas tambang timah bisa diolah menjadi lebih produktif, menjadi lebih subur, asalkan memang harus memiliki modal pengetahuan yang juga mumpuni ya Pak ya. Tadi juga dari Pak Irwan kita belajar bahwa modal sebesar apapun kalau ilmunya tidak mumpuni sebelum aplikasikan ke sini, ini juga sia-sia. Jadi pemirsa, untuk para generasi muda yang ada di luar sana jangan takut untuk bertani. Dari Pak Irwan kita belajar banyak hal bahwa bertani itu tidak memerlukan ilmu yang benar-benar harus ngelotok ya Pak ya, tapi bisa belajar seiring dengan berjalannya waktu. Demikian petani milenial kita kali ini. Terima kasih Pak Irwan terima kasih. Sudah ngajak jalan-jalan ya dari awal sampai akhirnya kita di sini. Berakhir sudah perjalanan kita di Petani Milenial kali ini. Saya Mia Rahmadani dan jangan lupa terus saksikan Petani Milenial hanya di TVRI Bangka Belitung. Sampai jumpa.